Pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wah News Bola. Edisi kali ini kami awali dengan berita sepak bola internasional. Luka Modric resmi berseragam AC Milan usai membela Real Madrid selama 13 tahun. Informasi lainnya pemirsa, kita beralih ke sepak bola nasional. Penyelenggara Liga Indonesia atau I-League resmi merilis jadwal Super League musim 2025-2026. Di matchday pertama Persija Jakarta akan berduel dengan Persita Tangerang di Jakarta International Stadium. Pemirsa, inilah Wah News Bola selengkapnya. Jay Itzes terlihat bergabung di latihan Venezia jelang musim baru Serie B 2025-2026 meski dirumorkan pindah ke klub lain. Bek andalan timnas Indonesia itu tetap dipercaya pelatih Giovanni Stropa sehingga membuka peluang untuknya bertahan lebih lama di Venezia. Bek andalan timnas Indonesia, Jay Itzes terlihat mengikuti pemusatan latihan atau TC pramusim bersama klubnya Venezia. Menjelang bergulirnya musim baru Serie B Italia 2025-2026, Venezia mulai mempersiapkan tim dengan menggelar TC di Falseda, Italia yang dijadwalkan berlangsung dari 13 hingga 27 Juli 2025. Pelatih Giovanni Stropa memanggil sejumlah pemain usai libur musim panas, termasuk Jay Itzes yang saat ini tengah menjadi incaran sejumlah klub dari Italia, Inggris, dan Perancis. Meskipun diterpa rumor transfer, kapten timnas Indonesia itu tetap masuk dalam daftar 30 pemain yang dibawa Stropa ke pemusatan latihan. Bahkan Itzes telah mengunggah aktivitas latihannya melalui akun Instagram pribadinya. Kehadiran Itzes dalam TC ini menimbulkan spekulasi bahwa pemain berusia 25 tahun itu kemungkinan besar tetap bertahan di Venezia. Namun hal itu belum bisa dipastikan mengingat bursa transfer musim panas masih berlangsung hingga Agustus 2025 mendatang. Super League 2025-2026 siap digulirkan mulai 8 Agustus. Borneo FC akan hadapi Bayangkara FC di laga pembuka, sementara Persib, Persebaya, dan Persija Jakarta akan unjuk gigi di kandang sendiri untuk memanaskan pekan perdana. Penyelenggara Liga Indonesia I-League secara resmi mengumumkan jadwal kompetisi Super League musim 2025-2026 melalui situs resminya pada Selasa 15 Juli 2025. Pekan perdana kompetisi akan dimulai pada 8 Agustus 2025 dengan laga pembuka antara Borneo FC melawan Bayangkara FC. Sementara itu, seremoni pembukaan musim akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.
tuan rumah Persebaya Surabaya dijadwalkan menghadapi PSIM Yogyakarta dalam pertandingan yang menjadi sorotan publik. Persib Bandung sebagai juara bertahan akan memulai langkah mereka di markas sendiri. Tim besutan Bojan Hodak ini akan menjamu Semen Padang pada Sabtu 9 Agustus 2025 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Persib menghadapi musim baru dengan skuad yang sepenuhnya diperbarui, termasuk pergantian seluruh pemain asing yang sebelumnya berjasa membawa gelar musim lalu. Senasib dengan Persib dan Persebaya, Persija Jakarta juga akan mengawali musim di kandang. Tim Macan Kemayoran akan menjamu Persita Tangerang di Jakarta International Stadium pada Minggu 10 Agustus 2025. Sementara itu, pekan pertama akan ditutup oleh duel antara Arema FC melawan PSPS Biak. Pertandingan ini menjadi lebih istimewa bagi Arema karena bertepatan dengan hari ulang tahun klub yang jatuh pada 11 Agustus menandai berdirinya klub sejak tahun 1987. Nathan Choa On selangkah lagi gabung klub Denmark usai dicoret Swansea City dan berstatus bebas transfer. Gelandang timnas Indonesia itu dikabarkan segera merapat ke Lyngby Bold Club untuk hidupkan kembali karirnya di Eropa. Pemain timnas Indonesia Nathan Choa On dikabarkan akan segera bergabung dengan klub Denmark Lyngby Bold Club. Isu ini muncul setelah gelandang serba bisa itu lama tak mendapat kesempatan bermain dari pelatih Patrick Kluivert. Nathan yang memiliki 11 cap bersama timnas Indonesia senior dan 7 caps di level U23 tidak dimainkan dalam 3 laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Bahrain, China, dan Jepang. Penampilan terakhirnya terjadi saat Indonesia takluk 1-5 dari Australia pada 20 Maret 2025. Pemain berusia 23 tahun ini juga belum memiliki klub sejak kontraknya diputus oleh Swansea City pada 18 Juni 2025. Selama berseragam klub asal Wales tersebut, Nathan kesulitan menembus tim utama dan hanya mencatatkan 3 penampilan musim lalu. Dua di antaranya di ajang Piala Liga Inggris dan hanya 2 menit bermain di divisi Championship. Kini Nathan dikabarkan segera merapat ke Lyngby Bold Club dengan status bebas transfer. Mengutip laporan media Denmark, sang pemain dijadwalkan menjalani tes medis dalam waktu dekat dan akan menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun hingga 2027. Nathan diproyeksikan untuk memperkuat Lyngby yang tengah berjuang kembali promosi ke Liga Super Denmark usai terdegradasi musim lalu.
Luka Modric resmi bergabung dengan AC Milan untuk musim 2025-2026 setelah membela Real Madrid selama 13 tahun. Gelandang asal Kroasia itu menandatangani kontrak selama 1 musim dan dipercaya akan menjadi sosok kunci di lini tengah Rossoneri berkat segudang pengalaman dan kepemimpinannya. Luka Modric tak butuh waktu lama untuk menemukan pelabuhan baru usai mengakhiri kebersamaan panjangnya dengan Real Madrid. Gelandang veteran asal Kroasia itu kini resmi bergabung dengan AC Milan untuk musim 2025-2026. Kepastian ini diumumkan langsung oleh manajemen Rossoneri pada Senin 14 Juli 2025 pagi waktu setempat, bersamaan dengan keberadaan Modric di Milan untuk menjalani tes medis. Pemain berusia 39 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 1 tahun dengan opsi perpanjangan. Kabar kepindahan Modric ke Milan sejatinya sudah berembus sejak bulan Juni lalu. Kedua pihak bahkan telah mencapai kesepakatan verbal. Namun kepindahannya baru bisa difinalisasi setelah sang pemain menyelesaikan tugas terakhirnya bersama Real Madrid di ajang Piala Dunia Antar Klub 2025. Sayangnya, partai perpisahan itu tak berjalan manis. Real Madrid harus angkat koper lebih awal setelah takluk telak 0-4 dari Paris Saint-Germain di babak semifinal. Kini Modric bersiap membuka lembaran baru dalam karirnya bersama AC Milan. Ia akan mengenakan nomor punggung 14 dan diharapkan bisa membawa pengalaman dan ketenangan di lini tengah tim asuhan Massimiliano Allegri. Kepindahan Modric ke Milan juga menjadi babak baru dalam perjalanan gemilang sang gelandang. Selama 13 tahun membela Real Madrid, Modric telah memenangkan hampir semua gelar yang tersedia, termasuk 6 trofi Liga Champions, 4 gelar La Liga, 5 Piala Dunia Antar Klub, 5 Piala Super Eropa, 5 Piala Super Spanyol, dan 2 Copa del Rey. Tak hanya itu, pemain berusia 39 tahun itu juga meraih penghargaan individu tertinggi, yakni Ballon d'Or 2018 yang menegaskan statusnya sebagai salah satu gelandang terbaik dalam sejarah sepak bola modern. Chelsea raih double winner di ajang Piala Dunia Antar Klub 2025. Selain angkat trofi, The Blues juga mengantongi pendapatan fantastis hingga 2,5 triliun rupiah dari hasil gemilang di turnamen bergengsi tersebut. Kemenangan Chelsea atas PSG di final Piala Dunia Antar Klub 2025 tak hanya menghadirkan trofi bergengsi, tetapi juga keuntungan finansial luar biasa. Klub asal London itu sukses mengantongi total pendapatan sebesar 153,7 juta US dollar atau sekitar 2,5 triliun rupiah dari penyelenggara turnamen. Angka fantastis tersebut merupakan hasil dari partisipasi selama 4 pekan turnamen di Amerika Serikat. Komposisi pendapatan Chelsea terbagi dalam 2 aspek utama, yakni bonus keikutsertaan dan bonus prestasi, menjadikan mereka sebagai tim dengan pemasukan tertinggi di ajang ini.
Selain performa pelatih Enzo Maresca dalam meracik timnya, terdapat sisi lain yakni keberhasilan manajemen finansial The Blues dalam mengelola proyek jangka panjang klub. Nilai 2,5 triliun rupiah ini disebut-sebut setara atau bahkan lebih besar dibandingkan pemasukan dari liga domestik maupun kompetisi Eropa. Chelsea memperoleh 40 juta US dollar atau sekitar 648,5 miliar rupiah sebagai hadiah juara, di luar 30 juta US dollar atau setara 486 miliar rupiah yang sudah dijamin ketika lolos ke final. Sebelumnya, mereka juga meraih 76 juta US dollar atau sekitar 1,3 triliun rupiah dari perjalanan mulai fase grup hingga semifinal. Selain itu, Chelsea menerima 37,66 juta US dollar atau setara 610,5 miliar rupiah sebagai bagian dari paket partisipasi khusus untuk perwakilan Eropa. Dengan total pendapatan mencapai 153,66 juta US dollar atau sekitar 2,5 triliun rupiah, Chelsea tak hanya meraih prestasi, tetapi juga memiliki modal besar untuk memperkuat skuad serta melakukan investasi jangka panjang ke depan. Demi atasi panas ekstrim, FIFA berencana tambah stadion beratap untuk Piala Dunia 2026 setelah banyak keluhan muncul termasuk saat final Piala Dunia antar klub 2025 antara Chelsea kontra PSG di New Jersey. FIFA menyadari berbagai keluhan terkait cuaca panas ekstrim yang terjadi di Amerika Serikat, terutama menjelang gelaran Piala Dunia 2026. Menanggapi hal tersebut, FIFA berencana menambah jumlah stadion beratap demi menjaga kenyamanan dan keselamatan para pemain. Cuaca panas menjadi sorotan dalam laga final Piala Dunia antar klub 2025 antara Chelsea dan Paris Saint-Germain yang digelar di MetLife Stadium, New Jersey, Senin, 14 Juli 2025. Pertandingan itu diprediksi berlangsung ketat, namun faktor cuaca dipandang bisa mengganggu performa kedua tim. Kapten Chelsea, Enzo Fernandez, bahkan secara terbuka mengeluhkan teriknya cuaca di New Jersey saat laga semifinal. Dirinya menyebut kondisi tanpa atap di MetLife Stadium memperburuk situasi karena sinar matahari langsung menghantam lapangan. Sementara itu, dalam laga Chelsea kontra Fluminense, suhu sempat menyentuh 35,5 derajat Celcius. Tak hanya panas ekstrim, sejumlah laga fase grup juga sempat tertunda akibat hujan deras dan sambaran petir. Hal
Hal ini mendorong Presiden FIFA Gianni Infantino untuk menyatakan bahwa penyelenggara akan memperbanyak stadion dengan atap tertutup pada gelaran Piala Dunia 2026. Saat ini, beberapa stadion beratap yang sudah siap diantaranya berada di Atlanta, Dallas, Houston, dan Vancouver. Langkah ini diharapkan bisa meminimalisir gangguan cuaca dan menjaga kualitas pertandingan sepanjang turnamen. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Wanyus Bola berikutnya. Setiap hari pukul 9:30 malam hanya di kanal YouTube TV Wanyus Cup.